不已。记住。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 94. Yang mana pada Renegade Immortal episode 94 ini menceritakan Wanglin yang akhirnya menjadi pewaris resmi sekte pemurnian jiwa. Dan Wanglin pun akan diajari cara menggunakan bendera 1 miliar jiwa yang sebenarnya oleh Duntian. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Wanglin sudah berada di area terlarang sekte pemurnian jiwa karena Duntian sudah menunggu dirinya di tempat ini. Dan setelah Wanglin tiba, Duntian memberitahu jika tempat ini adalah area terlarang sekte pemurnian jiwa, yang mana hanya orang yang menguasai teknik pengunci dewa turun-temurun yang diperbolehkan masuk. Akan tetapi setelah melihat Duntian, Wanglin dikejutkan dengan energi kematian yang menyelimuti Duntian. Karena itu tandanya usia Duntian akan habis. Akan tetapi Duntian meminta Wanglin tak khawatir karena Duntian masih punya beberapa tahun usia dan tidak akan mati semudah itu. Kemudian Wanglin sangat berterima kasih karena sudah diberi bendera jiwa waktu itu untuk balas dendam. Di sini pun Duntian juga menyadari jika hanya beberapa tahun saja kultivasi Zheng Niu ini meningkat cukup pesat. Karena sekarang Wanglin sudah sampai di tahap memurnikan energi abadi, memadatkan tulang dan mengganti daging. Yang mana di sini Duntian masih bisa membantu Wanglin jika Wanglin ingin menerobos kultivasi lagi. Akan tetapi Duntian bersedia membantu Wanglin seperti ini juga ada sebuah alasan. Wanglin pun meminta Duntian untuk mengatakan apa alasan itu. Dan di sini Duntian memberitahu jika semua yang di depan mereka ini adalah tablet para transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa sepanjang masa. Yang mana di hadapan senior pendahulunya ini, Duntian secara resmi mewariskan sekte pemurnian jiwa kepada Wanglin. Dan Duntian juga ingin Wanglin melindungi bendera 1 miliar jiwa dengan baik, yang mana selama benderanya ada, maka api dupa sekte pemurnian jiwa tak akan padam. Bahkan planet Suzaku yang kecil ini tidak akan bisa menahan langkah Zheng Niu ini. Kemudian Duntian berpesan jika kelak Wanglin meninggalkan tempat ini, harus mencari tempat yang tepat untuk membangun 999 menara tangga langit untuk sekte pemurnian jiwa dan mewujudkan cita-cita besar sekte mereka. Yang mana cita-cita itu adalah membuat sekte pemurnian jiwa menjadi negara kultivasi tingkat 6. Tanpa berpikir panjang pun, Wanglin langsung menyetujuinya. Setelah itu Wanglin membakar 3 dupa di depan tablet para pendahulu sebagai tanda bahwa Wanglin menjadi ketua sekte yang baru. Dan juga Duntian melakukan itu karena mengikuti ramalan dari para senior pendahulu. Kemudian Duntian memberitahu jika cadangan giok abadi dalam sekte hanya cukup untuk sepertiga transformasi jiwa Wanglin. Maka dari itu, Duntian akan membantu Wanglin mengumpulkan sisanya. Wanglin pun bertanya-tanya apakah masih ada tempat lain untuk mencari giok abadi selain di dunia abadi. Dan sambil membuka portal, Duntian mengatakan jika ada teman yang akan membantu. Setelah itu mereka berdua pun menuju ke tempat aliran iblis liar. Kemudian Duntian meminta orang-orang dari aliran iblis liar untuk menyerahkan giok abadi. Tak lama setelah itu muncul 2 orang yang mana dia adalah Zazi dan Yan Hong, sang leluhur aliran iblis liar di tahap awal transformasi jiwa. Kemudian Zazi mengatakan jika mereka tidak punya giok abadi. Duntian yang tak percaya pun langsung mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Kemudian Duntian berkata jika mereka memberikan giok abadi, maka Duntian akan pergi. Dan jika mereka menolak, Duntian juga tidak akan bertempur dengan mereka. Akan tetapi, semua serangga beracun di rawa ini akan Duntian musnahkan sampai punah. Terlihat Zazi sangat kesal melihat Duntian yang tak bermoral ini. Bahkan dia menggunakan bendera jiwa untuk merampok giok abadi. Melihat Wanglin pun, Yan Hong mengatakan jika Duntian berani bertindak, maka dia akan menghabisi Wanglin. Terlihat Wanglin langsung menebaskan pedang abadinya melihat Zazi yang mulai menyerang menggunakan serangkanya. Kemudian Wanglin bertanya apakah menurut mereka berdua hari ini Wanglin benar-benar pasti akan mati.
Di sini pun Jazi terkejut karena hanya bocah formasi jiwa namun bisa menggunakan harta abadi dengan bebas. Dan mereka pun bertanya siapa sebenarnya bocah ini. Di sini pun Wang Lin memberitahu jika dirinya adalah Zheng Liu. Mendengar itu pun mereka berdua terkejut karena ternyata orang inilah yang hanya dengan tubuh formasi jiwa namun bisa membunuh Li Yuanfeng dari negara domain salju dan leluhur klan iblis raksasa. Kemudian Dun Tian meminta mereka berdua memberikan separuh giok abadi mereka. Dengan cepat pun Yan Hong memberikan itu dan meminta mereka tak datang lagi kelak. Di sini pun Dun Tian memperlihatkan jika memang ada teman yang membantu. Saat memeriksa ke dalam kantong itu, Dun Tian sedikit terkejut karena giok abadi dari aliran iblis liar masih tersisa sebanyak ini, padahal terakhir kali mereka sudah dirampok banyak sekali oleh gurunya. Akan tetapi, semua itu belum cukup untuk membantu Wang Lin menerobos transformasi jiwa. Dun Tian pun mengatakan jika satu rampokan tidak cukup, maka harus rampok yang kedua. Dan jika masih tidak cukup, maka mereka akan merampok yang ketiga. Karena selama bendera jiwa di tangan, maka Wang Lin bisa berjalan merajalela di planet Suzaku. Di sini pun Wang Lin tak menyangka jika sekte pemurnian jiwa benar-benar mendominasi. Setelah itu pun, Dun Tian menggunakan bendera jiwanya untuk merampok giok abadi ke sekte lain. Yang mana di sini total ada 9 sekte yang dirampok oleh Dun Tian dan Wang Lin ini. Setelah itu Dun Tian merasa jika giok abadi ini seharusnya sudah cukup. Dan dia berpesan jika kelak Wang Lin butuh giok abadi lagi, dia harus merampok sendiri. Kemudian Dun Tian memperingatkan jika di dunia kultivasi cara mendapat giok abadi hanya dengan merampok. Yang mana kelak Wang Lin sang pembawa bendera 1 miliar jiwa juga harus begitu. Dan Wang Lin juga jangan sampai mempermalukan nama sekte pemurnian jiwa. Wang Lin pun mengerti itu dan berkata jika tidak merampok sebagian maka rampok semuanya. Terlihat Dun Tian sangat senang mendengar perkataan Wang Lin ini. Namun bagi Dun Tian, planet Suzaku ini masih terlalu kecil. Karena saat dirinya muda, dia pernah ke planet Yanyun. Yang mana planet itu 10 kali lebih besar dari planet Suzaku, bahkan sektenya sangat banyak serta sumber daya melimpah. Dan jika saja Dun Tian saat itu kekuatannya cukup, pasti dirinya sudah mengambil untung dari planet itu. Akan tetapi Tian Yuzi, sang Alsir di planet itu, mempunyai kultivasi tak terduga. Yang mana di aliansi kultivasi, orang ini juga punya kedudukan. Bahkan sekelas Zukuisi pun tak sebanding dengan orang ini. Mendengar itu Wang Lin teringat saat berada di planet terbengkelai, Wang Lin bertemu Tian Yunzi ini. Yang mana dia akan menerima Wang Lin sebagai murid resmi jika Wang Lin bisa datang ke planet Yanyun. Teringat itu pun, Wang Lin berniat ke planet Yanyun setelah urusan di planet Suzaku selesai. Setelah itu mereka berdua terhenti melihat ada asap tebal di sisi lain. Dan setelah Wang Lin memeriksa, ternyata itu adalah orang-orang dari suku peninggalan immortal yang sedang menuju benua Suzaku. Mendengar itu Dun Tian tak menyangka jika mereka akan secepat ini melancarkan serangan kedua. Akan tetapi Dun Tian meminta Wang Lin tak ikut campur dan segera kembali ke sekte saja. Sementara itu, seseorang dari suku peninggalan immortal menyadari ada orang dari sekte pemurnian jiwa yang lewat. Dan orang itu meminta Mu Ye untuk menunggunya di depan. Terlihat di sini pun muncul sebuah formasi yang menahan Wang Lin dan Dun Tian. Yang mana ternyata formasi itu berasal dari orang tadi. Terlihat jika orang tadi ternyata bernama Cuizi, yaitu leluhur kelima suku peninggalan immortal sang master kutukan 9 daun. Dan Cuizi pun meminta mereka meninggalkan hartanya. Terlihat Wang Lin sedikit cemas melihat master kutukan 9 daun ini. Di sini Cuizi juga teringat jika konon dalam perang puluhan ribu tahun lalu, sekte pemurnian jiwa tak terkalahkan dengan memegang bendera 1 miliar jiwa. Yang mana karena itu, Cuizi sangat penasaran dengan kekuatan harta karun ini asli atau palsu. Di sini pun Dun Tian berkata jika sekelas Cuizi ini tak layak membuat Dun Tian bertindak. Akan tetapi, yang ditemui Wang Lin dan Dun Tian sebelumnya hanyalah anak buah biasa. Maka dari itu, Dun Tian akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperlihatkan kepada Wang Lin cara penggunaan bendera jiwa yang sesungguhnya. Terlihat Dun Tian pun langsung mengeluarkan 500 juta jiwa dan 13 jiwa utama. Dan Dun Tian memberitahu Wang Lin jika kemampuan abadi bendera jiwa ini adalah penyatuan. Yang mana bendera jiwa ini tidak punya cara penggunaan yang tetap. Kemudian Dun Tian pun langsung menyusun formasi dari jiwa tersebut. Dan yang dia keluarkan ini adalah teknik dari leluhur generasi ke-6 yang sangat ahli dalam formasi. Dan di tangan leluhur ke-6, bendera jiwa akan berbentuk formasi. Terlihat Wang Lin terkejut melihat formasi 13 jiwa. Kemudian Dun Tian pun menggunakan pemurnian jiwa untuk memurnikan Cuizi ini. Terlihat Cuizi tak bisa menahan itu dan jiwanya hampir tersedot. Kemudian terlihat Cuizi sangat tertarik karena formasi ini bisa menyerap jiwa seseorang. Kemudian terlihat Cuizi pun mampu menghancurkan serangan itu. Setelah itu Cuizi pun mengeluarkan tungku dentingan giok untuk menghancurkan formasi Dun Tian ini.
Di sini Wang Lin pun teringat jika Master Kutukan 9 daun setara dengan kultivator tahap awal Essendan. Di sini terlihat Juizi merasa jika ternyata hanya seperti ini saja kekuatan bendera 1 miliar jiwa. Namun dengan tenang Duntian bertanya apakah Juizi tahu kenapa bendera 1 miliar jiwa ini ditakuti bahkan oleh kultivator Essendan. Yang mana hari ini Duntian akan memperlihatkan itu. Duntian pun langsung mengeluarkan ranah niat dari leluhur generasi ke-10 yang adalah penyerapan. Yang mana dengan menggunakan bendera ini maka akan menyerap jiwa untuk memperkuat diri. Terlihat Wang Lin hanya bisa terdiam melihat 500 juta jiwa menyatu dan 13 jiwa utama menjadi satu. Karena dengan menggunakan teknik ini kultivasi Duntian tiba-tiba mencapai tahap menengah Essendan. Di sini pun Duntian pun langsung menghancurkan tungku dari Juizi ini. Namun di sini Duntian meminta Juizi pergi karena dirinya tak akan membunuh Juizi hari ini. Akan tetapi Juizi harus ingat jika mulai sekarang sekte pemurnian jiwa tidak akan ikut campur dalam pertikaian antara suku peninggalan immortal dengan negara Suzaku. Di sini pun Juizi berterima kasih atas itu dan berjanji akan memberitahu leluhur seniornya. Setelah itu Duntian bertanya bagaimana menurut Wang Lin setelah melihat kekuatan sebenarnya dari bendera 1 miliar jiwa milik sekte pemurnian jiwa ini. Terlihat Wang Lin pun sangat berterima kasih atas pengajaran dari Duntian tersebut. Di sini pun Duntian berkata jika saat umurnya nanti habis, maka Wang Lin yang akan memegang bendera ini. Yang mana saat itu Wang Lin bisa merasakan keajaibannya dengan lebih mendalam. Di sini Wang Lin sadar meski dirinya dan Duntian bukan guru dan murid, tapi dia mengajarkan cara menggunakan bendera jiwa. Yang mana bagi Wang Lin itu sudah seperti guru murid sungguhan. Setelah itu Duntian merasa jika Wang Lin cukup beruntung. Karena Duntian ini bisa merasakan jiwa utama keempat dalam bendera jiwa akan segera terbangun. Terlihat Wang Lin kaget mendengar ada jiwa keempat. Dan di sini Duntian memberitahu jika jiwa keempat ini adalah yang terkuat di antara 36 jiwa utama. Yang mana jiwa ini juga leluhur sekte pemurnian jiwa yang mencapai Essendan. Mendengar itu pun Wang Lin bertanya kenapa leluhur itu bisa meninggal. Dan Duntian memberitahu jika hal ini berhubungan dengan cerita Putra Vermilion generasi kedua. Duntian pun menceritakan jika dulu setelah negara Suzaku mengalahkan suku peninggalan immortal, Putra Vermilion generasi pertama mengorbankan diri untuk menyegel suku peninggalan immortal sepenuhnya di bawah tanah. Kemudian dia menunjuk seseorang sebagai Putra Vermilion generasi kedua, yang mana orang ini berbakat dan berambisi besar juga yang paling pantas disebut pejuang terkuat pertama planet Suzaku. Mendengar itu Wang Lin teringat saat dirinya pertama kali bertemu Situnan dan berkata jika dia adalah master terkuat pertama planet Suzaku. Di sini pun Wang Lin bertanya pada Duntian siapa nama Putra Vermilion generasi kedua itu. Namun Duntian pun tak tahu siapa namanya. Karena nama sang Vermilion hanya Putra Vermilion setiap generasi lah yang akan tahu. Duntian pun menceritakan jika selama masa kepemimpinan Vermilion kedua ini planet Suzaku sangat kuat. Bahkan leluhur keempat sekte pemurnian jiwa berhasil mencapai Essendan saat itu. Wang Lin pun bertanya lagi bagaimana akhir orang itu. Dan Duntian memberitahu jika 1000 tahun lalu negara Vermilion tiba-tiba diserang 4 kultivator dari luar domain. Yang mana leluhur keempat sekte pemurnian jiwa mengikuti Putra Vermilion generasi kedua berperang. Dan meskipun menang, namun leluhur keempat ini terluka parah dan menjadi jiwa utama keempat. Sementara Putra Vermilion generasi kedua juga tidak diketahui keberadaannya. Di sini Wang Lin pun kembali teringat saat Situnan hanya menganggap Wang Lin manusia fana saat itu dan dia tidak bisa merebut tubuh Wang Lin. Di sini pun Wang Lin merasa jika dari perkataan Duntian tadi, Putra Vermilion kedua ini cukup mirip dengan Situnan. Akan tetapi Duntian meminta Wang Lin melupakan itu karena semuanya sudah berlalu. Duntian pun memberitahu jika di depan mereka adalah benua Suzaku. Yang mana hal terpenting sekarang adalah segera kembali ke sekte pemurnian jiwa agar Wang Lin bisa segera menerobos ke tahap transformasi jiwa. Akan tetapi mereka terhenti melihat formasi dengan jangkauan luas yang menghalangi mereka. Di sini pun Duntian tahu jika ini adalah formasi terkuat di planet Suzaku, yaitu formasi misterius Vermilion. Yang mana jika formasi ini dibuka, maka itu sudah bisa untuk menutupi seluruh planet Suzaku. Dan formasi ini pun juga luar biasa sangat kuat. Bahkan batu spiritual yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi ini tak terbayangkan jumlahnya. Dan Duntian merasa jika Putra Vermilion rela mengeluarkan modal sangat besar untuk melawan suku peninggalan immortal kali ini. Di sini pun Wang Lin langsung mengetes formasi itu menggunakan naga tintanya. Dan setelah itu Wang Lin menyadari jika dalam formasi ini ada darah suku iblis raksasa. Di sini Duntian teringat jika dulu Jian Feng pernah pergi ke suku iblis raksasa dan membuka segel yang Wang Lin buat untuk memindahkan semua orang ke negara Vermilion. Yang mana karena itu Duntian baru tahu kenapa Jian Feng sangat baik hati.
karena ternyata dia memanfaatkan darah iblis raksasa untuk memperkuat formasi misterius Vermilion. Di sini pun Wang Lin sadar jika dirinya tak bisa meremehkan Qian Feng ini, karena Qian Feng ini ternyata bisa membuka segel ranah niat tanpa Wang Lin ketahui. Kemudian dengan teknik suara kerasnya, Dun Tian meminta Zhu Guizi membuka formasi ini. Karena jika tidak, maka Dun Tian akan meledakkan formasi ini sebelum suku peninggalan immortal datang. Apalagi kesabaran Dun Tian juga sangat terbatas. Tak lama setelah itu Qian Feng datang dan berjanji akan membuka formasinya. Di sini Dun Tian tahu jika formasi misterius Vermilion adalah teknik yang hanya bisa dipelajari oleh penerus Vermilion. Dan karena Zhu Guizi sampai mengajari Qian Feng lebih dulu, pasti dia benar-benar menaruh harapan besar pada Qian Feng ini. Setelah itu pun Dun Tian langsung melewati formasi itu. Akan tetapi saat Wang Lin akan lewat, Qian Feng pun langsung menutupnya kembali. Di sini pun Qian Feng berkata jika dirinya tidak punya niat jahat dan hanya ingin berlatih tanding dengan Zheng Liu yang terkenal di planet Zuzaku. Terlihat Dun Tian menolak itu karena mereka tak punya waktu untuk berurusan dengan Qian Feng di sini. Di sini pun Qian Feng berkata jika jangan-jangan penerus Dun Tian ini tak punya keberanian untuk bertarung dengan Qian Feng. Dun Tian pun langsung tersulut emosinya mendengar perkataan Qian Feng ini. Akan tetapi di sini pun Wang Lin langsung setuju untuk bertarung dengan Qian Feng. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 94 ini. Ternyata kekuatan sesungguhnya bendera 1 miliar jiwa sangat menakutkan ya. Dan pada akhirnya kita juga tahu jika semua di planet Zuzaku ini ada hubungannya dengan Citunan. Dan bagaimanakah pertarungan Wang Lin melawan Qian Feng itu, kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 95. Akhir kata, selamat ngapain aja di awal pekan ini, dan see you next episode.